Ya, ini dia Oppo Watch S, smartwatch terbaru dari seri Oppo yang desain ini saya suka banget. Sangat amat tipis dan terlihat elegan, stylish, fashionable. Penasaran aja dengan fitur-fiturnya seperti apa yang dibawakan dari seri smartwatch Oppo kali ini. By the way, ini adalah smartwatch Oppo pertama saya ya. Biasa, saya nggak pernah beli smartwatch Oppo karena ya itu harganya yang lumayan tinggi ya biasanya. Kalau smartwatch Oppo yang satu ini harganya di bawah GT6 Pro yang kemarin aja juga baru saya order. Di video ini juga saya akan coba sedikit compare sleep data dengan smartwatch GT6 Pro yang kemarin saya baru beli ya. Juga untuk T-Rex 3 Pro walaupun harganya ini jauh lebih mahal tetapi saya penasaran untuk sleep datanya seberapa mendekati akurat. Oke, yang pertama saya mau bahas dan sangat saya suka, ini desainnya tipis banget ya. Jarang-jarang ada smartwatch yang begitu tipis, slim seperti ini. Warnanya silver yang terlihat mewah. Dia tersedia dua pilihan warnanya kalau saya lihat, ada yang warna hitam, strapnya itu rubber, dan yang warna silver ini strapnya model nilon seperti ini. Jadi saya pilih yang warna silver aja karena yang warna hitam agak bosen ya. Hitam mulu. Saya sih merasa lebih comfortable ya dibanding strap rubber. Kalau pakai kelamaan itu berkeringat dan lengket atau panas. Saya ukur untuk di bagian pinggir case dia cuma 9 mm lebih dengan di tengah heart rate sensor kita lihat 11 mm, tipis banget ya. Dan diameternya 46 mm, lak-tulak 50 mm lebih, dan strap lebarnya 22 mm. Ngomong-ngomong untuk soal strap ini bisa diganti-ganti ukurannya. Dia ada quick release di sebelah kanan. Mungkin kalau teman-teman bosan bisa pakai model strap lainnya ya. Dan saya coba timbang, smartwatch-nya aja beratnya ada di 35,1 gram dengan strap nilonnya 48,1 gram. Berarti kalau model yang strap rubber harusnya sih lebih berat lagi ya. Karena ini saya lagi sedang membuat video, kecerahannya nih saya ubah secara manual di level 2 aja. Soalnya kalau kita pakai kecerahan otomatis, levelnya ini lumayan terang banget. Dia ada auto brightness ya. Kalau saya pakai di lengan saya ukuran lingkar 16 cm bisa dilihat untuk strapnya ini lumayan panjang, masih disediakan dua penyangga strap, dan menurut saya ini kalau bagian strap ujungnya ya pengaitnya ini bisa keluar guys kalau terlalu tinggi memakainya. Jadi disesuaikan aja dengan lengan pergelangan tangan kalian. Tampilannya seperti ini ketika dipakai terlihat keren, stylish, dan fashionable banget ya warna-warninya itu loh. Bisa dilihat betapa tipisnya smartwatch ini cuma 11 mm aja ketebalannya. Gile, untuk saya rest to wake sangat amat responsif, nggak usah ditanya lah ya untuk smartwatch jutaan. Untuk tampilan watch face yang disediakan juga ini terbilang banyak dari bawaan smartwatch, dan kita masih bisa install lagi dari aplikasinya O Health, bukan Oppo Connect ya. Ini saya suka banget dengan watch face analog yang satu ini, seperti ada krononya, ada tanggal juga. Ini keren banget sih. Oh iya, satu hal untuk watch face analog detiknya, ada yang modelnya menyapu, ada juga yang patah-patah seperti biasa nih. Tergantung dari pilihan watch face-nya aja ya. Kemudian always on display saya coba aktifkan di setting. Kekurangannya menurut saya nih di bagian always on display dia tidak ada menu pintas ya atau mode cepatnya di bagian mode shortcut. Jadi harus pilih secara manual. Menurut saya agak ribet sih ketika mau buru-buru pakai always on display. Untuk di backup off atau backup mati ini bisa ya. Bisa dilihat tampilan AOD-nya mengikuti tampilan watch face. Dan saya coba rest to wake, dia bisa, sangat responsif. Lalu untuk tap to wake ketika AOD aktif juga bisa. Ini benar-benar saya suka banget fitur yang satu ini ya. Walaupun terlihat biasa aja gitu mungkin bagi sebagian orang, tapi ini bagi yang suka gonta-ganti watch face dan always on display ini cocok banget. Untuk ukuran displaynya juga terbilang besar ya, dan dia sudah AMOLED screen dengan brightness-nya cukup tinggi. Full brightness-nya ini mencapai 3000 nits, dan di bagian mode shortcut dia terdapat 3 pilihan level tingkat brightness. Pertama kecerahan sedang, lalu kecerahan maksimal yang saya bilang tadi sampai 3000 nits, ini slow banget ya. Kemudian ada kecerahan otomatis, dan kecerahan rendah ini yang paling rendah banget, 600 nits. Screen time off ini layar redupnya bisa sampai 1 menit atau 60 detik. Sistem always on display-nya dia sudah menggunakan smart style, jadi kalau kita tidak pakai di lengan kita, AOD-nya akan off secara sendiri. Jadi lebih mengirit daya tahan baterai. Ngomong-ngomong soal daya tahan baterai, saya sudah tes seharian dengan memakai smartwatch ini always on display aktif dan saya bawa tidur. GPS-nya saya pakai sesekali untuk keesokan harinya. Total dalam seharian turunnya 16%. Ini menurut saya cukup irit ya, tidak sampai 20% dalam sehari. Padahal untuk kapasitas baterai ini tidak terlalu besar, standar lah di 300 mAh lebih, nggak nyampe 400 malah. Karena ya mengingat untuk dia punya desain bodinya ini cukup slim dan tipis ya, cuma 11 mm aja.
Lalu kalau kita perhatikan di mode shortcut, atasnya ini ada logo NFC ya. Saya coba tes untuk mengakses pintu di apartemen. Ini bisa ya, membuka kunci pintu memakai access card yang terhubung dengan smartwatch ini. Cukup mudah banget untuk pairingnya, tidak ribet seperti smartwatch kebanyakan. Dari smartphone-nya Oppo, Vivo itu saya sangat suka untuk menggunakan access card ketimbang dari iPhone atau Android lainnya ya. Di Huawei GT6 Pro ini juga memiliki yang namanya fitur NFC ya. Nanti saya akan coba tes untuk access card-nya untuk membuka kunci. Dan ditunggu aja video lengkapnya ya, GT6 Pro ini kenapa saya bisa beli lagi di tahun ini, karena yang tahun kemarin kan saya baru review yang GT6 biasa ya. Untuk touchscreen-nya saya swipe dari bawah kanan kiri, ini terbilang smooth ya, nggak ada lag, mantep, UI-nya ringan, sudah seharusnya lah ya untuk smartwatch jutaan. Di bagian crown kalau saya coba putar, ini tidak bisa ya ketika di tampilan seperti ini. Dia hanya bisa diputar, digunakan di tampilan menu. Untuk di menunya sendiri, ini kita bisa scroll ke atas dan ke bawah untuk perbesar perkecil. Juga kita bisa merasakan haptic feedback dari crown-nya. Kemudian di bagian menu juga tampilan kita bisa melakukan cubit seperti ini untuk memperbesar dan perkecil tampilan. Ini keren banget sih layarnya ya, seperti layaknya smartphone. Di smartwatch brand lain mana bisa. Coba di Huawei ini seperti ini doang ya, di tampilannya ke atas ke bawah doang. Tetapi di Huawei saya merasa untuk haptic feedbacknya ini lebih bagus, lebih solid, dan lebih berisi gitu dibandingkan si Oppo Watch ini. Ya ini sih menurut pendapat pribadi saya ya. Dan lagi di bagian tombol bawah, ini bukan tombol ternyata guys. Dia ini fungsinya untuk pengetesan fitur EKG. Nanti kita akan coba tes, jadi dia tidak bisa ditekan ya. Di mode shortcut kalau saya perhatikan dia ada mode TWS nih. Bisa kita hubungkan, kita pairing menggunakan dari smartwatch-nya ya. Dan di crown ini kita bisa ubah dengan double klik mengcustomnya ya. Ini saya custom dengan latihan atau mode sport. Soalnya kan di bagian bawah ini bukan tombol ya. Jadi kita tidak bisa mengcustomnya atau pakai mode shortcut. Di mode olahraga kalau kita perhatikan di sini dia sudah built-in GPS dengan dual band tetapi 5 satelit GPS, belum 6 satelit ya. Kemudian di menu olahraga kalau kita udah melakukan olahraga, dia akan menyusun urutannya paling teratas. Jadi kita nggak usah cari-cari lagi nih yang udah kita pakai yang mana misalnya. Jadi dia menyesuaikan dengan kebiasaan kita berolahraga. Seperti di Apple Watch ya layaknya seperti ini. Soalnya ada beberapa smartwatch yang seperti itu. Udah kita pakai, dia akan turun dan mengacak lagi. Agak ribet, kita harus cari-cari ulang. Di latihan sendiri kita bisa lihat di sini ada untuk setting interval, lalu deteksi olahraga juga bisa kita aktifkan seperti fitur berlari, jalan, dan yang lainnya nih. Kemudian jeda otomatis juga ada. Dan ketika saya masuk ke mode olahraga, kita mulai. Sini saya perhatikan untuk tampilan olahraganya tidak banyak yang bisa ditampilkan datanya. Saya slide ke kiri hanya menampilkan pengontrol music, dan saya slide ke kanan tidak ada root back atau offline maps. Sayang banget. Padahal di Amazfit Active 2 Air yang harganya sejutaan aja itu udah ada offline maps dan juga root back. Oke, ini saya mau tes untuk fitur-fitur kesehatannya seperti kesehatan 60 detik. Ini menurut saya ini cukup keren dan jarang ada ya smartwatch yang memakai fitur seperti ini karena dia mirip-mirip seperti EKG gitu guys. Jadi kita harus meletakkan jari kita di bagian tombol bawah. Smartwatch yang ada EKG itu di Huawei Fit 4 Pro, GT6 Pro yang tadi saya beli juga ada, Apple Watch yang seri 11 kemarin saya beli juga udah ada ya. Dan ini adalah fitur EKG-nya, ini berbeda ya fiturnya. Kemudian heart rate dia pasti tersedia. SPO tuh ini tampilannya keren UI-nya. Lalu ini ada fitur seperti di serinya Huawei yang fitur kecemasan begitu ya. Jadi kalau kita senang dia akan memunculkan datanya di sini. Atau kita cemas, gelisah akan muncul datanya di sini. Lalu pelacakan siklus untuk wanita juga ada, fitur breathe ada, dan termometer atau ini suhu pergelangan tangan yang paling ngeselin. Masa dilihat aja tuh 5 hari baru bisa aktif untuk fitur ini. Ribet bener deh ini. Biasa smartwatch lain ketika kita beli kita pakai langsung aktif ya. Ini harus nunggu sampai 5 hari. Daya tahan airnya sendiri sudah menggunakan 5 ATM atau 50 meter. Harusnya ini untuk dipakai berenang udah pasti bisa lah ya. Cuma kalau yang model strap nilon seperti ini kalau kena basah agak kurang enak aja sih, kurang nyaman menurut saya. Lebih enak yang model strap rubber. Untuk watchface yang satu ini saya udah install, terlihat mirip-mirip seperti smartwatch si T-Rex 3 Pro ya. Tuh bisa lihat dari tampilan depannya emang ada beberapa tampilan yang berbeda sih. 90% mirip lah ini. Dan kenapa T-Rex 3 Pro saya ini belum dijual karena saya masih kangen ya. Suka pakai karena desainnya yang kecil tapi sporty.
Nah, untuk Bluetooth-nya sendiri versinya masih 5.2 nih, belum yang versi 5.4 ya, padahal udah 2026. Sayang banget menurut saya, mengingat harganya juga yang nggak murah-murah banget, di atas 2 juta, hampir 3 juta loh. Kemudian saya tes untuk panggilan telepon dari Bluetooth menggunakan aplikasi WhatsApp call ya. Saya hubungkan dengan iOS atau iPhone 15, tidak bisa guys. Jadi agak bingung nih ya. Biasanya smartwatch murah aja kebanyakan dari smartphone iPhone atau iOS itu bisa menggunakan WhatsApp call, tapi yang satu ini agak beda memang. Kalau notifikasi masuk juga saya perhatikan nggak semuanya bisa memunculkan logo aplikasi ya, ada beberapa yang tidak bisa. Dan aplikasinya kita lihat Health, watchface pilihannya nih sangat amat banyak sekali yang bisa kita install. Juga kita bisa mengcustom pilihan foto dari galeri smartphone kita ya. Dan penginstalannya sendiri menurut saya nih nggak terlalu cepat, alias agak lambat ya. Penginstalan watchface-nya mungkin dikarenakan dari ukuran file watchface-nya nih. Jadi semakin tinggi filenya atau semakin besar file watchface-nya, mengunduhnya ini akan lama, membutuhkan waktu. Kemudian di aplikasi kita bisa lihat dompet saya. Ini kita bisa hubungkan access card ke smartphone dulu, lalu terhubungkan ke NFC smartwatch-nya. Untuk terhubung ke aplikasi pihak ketiga, saya perhatikan dia tidak ada ya, seperti Strava, Google Health. Jadi dia hanya bisa terhubung ke Apple Health. Untuk tampilannya sendiri si Health ini menurut saya bagus, minimalis, simple, dan terlihat smooth. Tetapi di bagian fitur tidur, sleep data, kita nggak bisa slide, melainkan harus di tap-tap seperti ini untuk melihatnya. Kalau di slide, dia menampilkannya ke sebelum atau berikut fitur tidurnya. Dan di fitur tidur, aplikasinya nih saya lihat juga tidak terlalu detail, tidak begitu lengkap ya, terbatas. Ini saya coba tes compare sleep data dengan GT6 Pro, terlihat perbedaannya di Oppo Watch 8 jam 49 menit, sedangkan di GT6 Pro ini 8 jam 22 menit. Untuk skor tidur juga terlihat lumayan jauh perbedaannya. Tidur nyenyak di Oppo Watch ini hanya 1 jam 40 menit, sedangkan di GT6 Pro nyenyaknya ini di 3 jam 2 menit. Terlihat lebih lama durasi tidur nyenyaknya di GT6 Pro. Dan saya juga bandingkan dengan T-Rex 3 Pro 44 mm yang harganya jauh lebih mahal. Bisa dilihat durasi tidur terlihat hampir mirip. Tetapi memang lebih lama durasi Oppo Watch tidur nyenyaknya ini di Oppo Watch 1 jam 8 menit. Sedangkan di T-Rex 3 Pro 54 menit. Saya merasa ketika compare dengan T-Rex 3 Pro ini durasi tidurnya terlihat hampir mirip-mirip ya, hampir sama gitu. Saya tes untuk Find My Watch, ini bisa memunculkan suara nada dering dari smartwatch-nya yang cukup lumayan bagus, speakernya ya, tidak sember. Tapi kalau saya cari untuk Find My Phone, dia tidak tersedia di smartwatch-nya. Lalu untuk fitur remote kamera yang sering saya tes juga tidak tersedia di smartwatch Oppo Watch S ini. Untuk fitur center dia dari layar aja, belum center fisik. Untuk memori internal dia tersedia 4 GB dan fitur outdoor seperti kompas dia tersedia yang perlu dikalibrasi dengan goyangin angka 8 dulu. Fitur baro dan altimeter juga ada. Fitur tambahan lain seperti stopwatch, timer, alarm, breath, kalender juga ada, tetapi tampilan kalendernya ini model harian ya, bukannya mingguan atau bulanan. Untuk harganya saat video ini tayang yang warna silver lebih mahal ya, di 2,9 juta, sedangkan yang warna hitam 2,8 juta, beda 100.000 aja. Dan saya perhatikan di sini dia masih pre-order. Untuk kesimpulan yang bisa saya ambil dari smartwatch terbaru Oppo Watch S ini, desainnya elegan sih, bagus, slim, terlihat mewah, dipadukan dengan warna strap nilonnya yang keren habis. Layar AMOLED-nya yang cukup besar, brightness yang tinggi 3000 nits, dan baterai yang terbilang awet karena mengingat ukurannya yang cuma 300 mAh lebih. Cuma dibalik kelebihannya itu ada aja ya, nggak semuanya sempurna. Seperti temperatur body yang harus menunggu sampai 5 hari, bayangin. Itu lama banget sih. Kemudian fitur-fitur yang ada di smartwatch murah kebanyakan seperti remote kamera, Find My Phone, kalender juga modelnya berbeda ya. Kalkulator dia tidak ada. Untuk fitur kesehatan memang terbilang lebih banyak sih, lebih oke lah. Fitur outdoornya juga mantap, ada kompas baru alti. GPS juga ada, tetapi GPS-nya masih 5 satelit, belum 6 satelit sistem.
sistem. Lalu di fitur sleep data yang menurut saya untuk kedetailannya ini masih kurang dibandingkan smartwatch Amazfit atau Huawei. Oke, satu hal lagi untuk kelebihannya, dia bisa memakai fitur NFC untuk mengakses kartu, membuka pintu ya, akses card ini bisa. Ya itu aja sih yang bisa saya sampaikan dari smartwatch terbarunya Oppo Watch S ini yang udah saya gunakan kira-kira kurang lebih 3 harian deh, nggak nyampe 1 minggu. Hampir ketinggalan nih satu lagi saya mau infokan ya. Saya merasa kurang nih kalau nggak disampaikan. Di bagian pengecasan dia masih menggunakan Type A ya, belum Type C. Jadi agak susah nih kalau buat dibawa-bawa bepergian. Kemudian di pengecasan dia masih menggunakan magnet 2 pin, belum model wireless seperti di halnya Huawei ya. Oke, kiranya segini dulu. Saya Freddy and see you next my video. Bye.